Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat bisa beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di bulan Ramadan kita teringat dengan keutamaan bulan Ramadan yang begitu banyak. Di antaranya adalah yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, Rasulullah bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah." Kalau datang bulan Ramadan akan dibuka pintu-pintu surga. Wa ghulliqat abwabun nar, dan akan ditutup pintu-pintu neraka. Wa sufidati syayatin, dan syaitan akan dibelenggu. Masya Allah, subhanallah. Ini adalah keutamaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan membuka pintu-pintu surga, dan Allah Subhanahu wa taala menutup pintu-pintu neraka. Wa sufidati syayatin, dan Allah Subhanahu wa taala membelenggu, mengikat para syaitan. Ini artinya apa? Ini artinya adalah Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk beramal saleh di bulan Ramadan ini. Allah mengikat, Allah membelenggu para syaitan agar Allah bisa memberikan kesempatan, kemudahan kepada seorang hamba untuk bisa beramal saleh di bulan Ramadan ini. Kemudian keutamaan bulan Ramadan yang kedua, ya, disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "As-salawatul khams." Salat 5 waktu. Dari salat fardu yang satu ke salat fardu yang lain. Wal jum'ah ilal jum'ah. Dari salat Jumat yang satu ke salat Jumat yang lain. Wa Ramadan ila Ramadan. Dan dari bulan Ramadan yang satu ke bulan Ramadan yang lain. Mukaffiratun. Itu adalah penggugur dosa. Ma bainahunna, di antara waktu-waktu tersebut. Idza ijtanabal kabair, selama hamba tersebut menghindari dosa-dosa besar. Karena apa? Kalau seseorang hamba melakukan dosa besar, maka dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Jadi bulan Ramadan, ya, yang kita lakukan pada hari-hari ini akan menggugurkan dosa-dosa kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, amin, Allahumma amin. Kemudian yang berikutnya, keutamaan bulan Ramadan disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan, atas dasar iman, wa ihtisaban, dan dengan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Ini adalah keutamaan yang besar yang Allah persiapkan untuk orang-orang yang berpuasa
atas dasar iman, atas dasar amal saleh, atau atas dasar mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini adalah sungguh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ini adalah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Kemudian keutamaan bulan Ramadan yang berikutnya. Diriwayatkan ya, Rasulullah dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 golongan, ada 3 orang yang tidak akan ditolak oleh Allah doanya. Yang pertama, as-saimu hatta yuftira. Yang pertama adalah as-saimu, orang yang berpuasa, hatta yuftira, sampai dia berbuka. Itu kalau dia berdoa tidak akan ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wal imamul adil, pemimpin yang adil. Itu tidak akan ditolak doanya, akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa da'watul madlum, doa orang yang terzalimi. Itu tidak akan ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dikabulkan oleh Allah doanya. Ini adalah sungguh kesempatan bagi kita, bagi orang-orang yang berpuasa, untuk perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan ini. Karena doa kalian insyaallah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan bulan Ramadan yang berikutnya, ya, disebutkan dalam hadis, ya, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani. Dan juga hadis ini, lafaz hadis ini terdapat dalam kitab atau diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Dikisahkan di sana dari sahabat, ya, hadis ini dari sahabat Ka'ab bin Ujrah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dikisahkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah naik mimbar beliau. Mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada tingkat, 3 tangga mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah menaiki tangga mimbar yang pertama dan mengucapkan amin. Kemudian Rasulullah menaiki tangga mimbar yang kedua dan mengucapkan amin. Kemudian Rasulullah menaiki mimbar yang ketiga dan mengucapkan amin. Ya. Kemudian para sahabat yang melihat peristiwa tersebut, para sahabat heran dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang kau lakukan? Kenapa engkau menaiki tangga mimbar pertama dan mengucapkan amin? Kenapa engkau menaiki tangga mimbar yang kedua dan mengucapkan amin? Dan kenapa engkau menaiki tangga mimbar yang ketiga dan mengucapkan amin?" Kemudian berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ketika beliau menaiki tangga mimbar yang pertama, di sana malaikat Jibril berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana doanya? Malaikat Jibril mengatakan, "Bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfar lahu." Sungguh jauh rahmat Allah, liman adraka Ramadan, bagi seseorang yang menjumpai Ramadan, falam yughfar lahu, tapi dia tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril berdoa seperti itu. Kemudian apa kata Rasulullah? Fakultu amin. Maka kata Rasulullah mengatakan amin. Maksudnya apa? Malaikat Jibril mendoakan, beliau berdoa agar seseorang itu dijauhkan dari rahmat Allah
ketika seseorang tersebut menjumpai bulan Ramadan, tapi dia tidak bisa memanfaatkan bulan Ramadan itu dengan baik, dengan puasa, dengan amalan saleh, dan dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ketika Rasulullah menaiki tangga mimbar yang kedua, malaikat Jibril mengatakan, "Bu'dan liman dzukirtu ya indahu falam yusalli alaika faqultu amin." Malaikat Jibril mengatakan, sungguh jauh dari rahmat Allah, liman dzukirtu indahu, barang siapa yang disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapannya, falam yusalli alaika, tapi dia tidak bersalawat kepadamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqultu amin, maka Nabi mengatakan amin. Ya. Di sini apa maksudnya? Di sini malaikat Jibril mendoakan bagi orang-orang yang disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi dia tidak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar orang tersebut dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Rasulullah menaiki tangga mimbar yang ketiga, malaikat Jibril mengatakan, berdoa, bu'dan liman adraka abawahu al-kibar indahu aw ahaduhuma falam yudkhilahul jannah faqultu amin. Ya. Yang ketiga, ketika Rasulullah menaiki mimbar tangga yang ketiga, malaikat Jibril berdoa, sungguh jauh dari rahmat Allah, liman adraka abawahu al-kibar, barang siapa yang menemukan ada di sisinya orang tuanya, kedua orang tuanya yang sudah tua, indahu di sisinya, au ahaduhuma atau salah satunya, falam yudkhilahul jannah, tapi orang tuanya itu tidak bisa menjadi jalan untuk dia untuk masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini adalah orang yang tidak berbakti kepada orang tua, durhaka kepada orang tua. Orang tuanya masih ada di sisinya, ayah dan ibunya atau salah satunya, tapi dia tidak berbakti kepada orang tuanya. Dia tidak bisa menjadikan orang tuanya itu menjadi jalan untuk dia masuk ke dalam surga. Nah, di dalam hadis ini ada yang sesuai dengan keutamaan bulan Ramadan apa? Yaitu bulan Ramadan ini adalah bulan maghfirah, bulan penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita di bulan Ramadan ini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Demikian yang dapat kami sampaikan pada pertemuan sore hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.